Tujuannya adalah yang pertama untuk menguji zat makanan karbohidrat pada sayur dan buah-buahan. Yang kedua, untuk mengetahui perubahan warna yang terjadi pada bahan makanan dan perbandingan tetesan povidon iodin yang dibutuhkan. Kajian teori. Untuk memiliki tubuh sehat dan tumbuh normal, setiap orang memerlukan zat makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Kandungan zat dalam makanan dapat diidentifikasi dengan suatu pengujian sederhana. Namun, jumlah kandungan zat makanan dalam bahan makanan hanya dapat diidentifikasi dengan cara yang kompleks. Karbohidrat merupakan senyawa yang terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen yang dikenal sebagai senyawa gula. Ada 3 golongan karbohidrat, yaitu yang pertama, golongan monosakarida. Golongan monosakarida yaitu golongan karbohidrat yang terdiri dari satu satuan gula. Rumus kimianya yaitu C6H12O6. Contohnya glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Contoh pada makanan adalah madu dan rasa manis pada air buah. Yang kedua, golongan disakarida. Golongan karbohidrat ini terdiri dari dua satuan gula. Rumus kimianya ya C6H12O62. Yang ketiga, golongan polisakarida. Golongan ini terdiri dari banyak satuan gula. Rumus kimianya C6H12O6N. Contohnya amilum atau pati atau zat tepung. Contoh pada bahan makanan yaitu semua makanan yang mengandung zat tepung, misalnya nasi, roti, ubi, keladi, dan sagu. Pada buah-buahan misalnya alpukat, durian, nangka, mangga mana lagi, atau harum manis. Untuk mengetahui amilum dalam bahan makanan dapat diuji dengan pemberian larutan lugol. Amilum yang ditetesi larutan lugol akan memperlihatkan perubahan warna larutan lugol dalam bahan makanan menjadi berwarna biru tua atau biru kehitaman. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama itu ada tepung tapioka untuk pengontrol, yang kedua betadin, yang ketiga pisang, yang keempat mangga, yang kelima apel, yang keenam pepaya, yang ketujuh tomat, yang kedelapan sawi, yang kesembilan bayam, dan yang kesepuluh terakhir adalah bawang putih. Adapun proses pembuatan uji praktikum kali ini antara lain, setelah kita menyiapkan alat dan bahan, langkah selanjutnya yaitu memotong sayuran dan buah-buahan yang digunakan. Lalu blender sayuran dan buah-buahan yang digunakan dan beri sedikit air. Setelah di blender, jangan lupa untuk disaring agar ekstraknya keluar dan letakkan ekstrak tersebut pada gelas yang sudah diberi label. Setelah membuat ekstrak pada tiap indikator sayuran dan buah-buahan, langkah selanjutnya yaitu membuat larutan tepung tapioka yang bertindak sebagai pengontrol. Selanjutnya, teteskan betadin sebanyak 3 tetes pada larutan tepung tapioka, ekstrak sayuran maupun buah-buahan, dan amati perubahan warna yang terjadi. Indikator betadin atau povidon iodin dikhususkan untuk mengidentifikasi karbohidrat spesifik yaitu amilum. Bahan makanan yang mengandung amilum, jika ditetesi betadin akan berubah warna menjadi biru kehitaman. Semua bahan yang kami gunakan memiliki berbagai jenis kandungan karbohidrat. Misalnya seperti daun yang memiliki karbohidrat jenis selulosa, apel yang memiliki karbohidrat jenis fruktosa,
Dari 10 bahan yang diuji, 3 diantara mengandung amilum, yaitu mangga, pisang, dan wortel, dengan ditandai perubahan warna biru kehitaman. Sedangkan 7 bahan lainnya yaitu tomat, pepaya, apel, daun singkong, sawi, bayam, daun bawang putih, tidak menunjukkan perubahan warna yang artinya bahan tersebut tidak memiliki kandungan amilum meskipun memiliki kandungan karbohidrat jenis lain. Hal ini disebabkan karena betadin bekerja spesifik pada karbohidrat jenis amilum saja. Uji vitamin C. Tujuan dari uji vitamin C yaitu yang pertama, untuk mengetahui dan menguji secara kualitatif kandungan vitamin C pada buah-buahan yang diujikan. Yang kedua, untuk mengetahui perubahan warna yang terjadi pada larutan air, tepung, betadin, dan perbandingan tetesan sari dari masing-masing buah yang dibutuhkan. Kajian teori. Vitamin berasal dari kata fit, amina. Fit berarti hidup, dan amina menunjukkan bahwa zat itu adalah suatu amina, yaitu zat kimia yang mengandung gugus NH2. Vitamin merupakan suatu molekul organik yang sangat diperlukan oleh tubuh untuk proses metabolisme dan pertumbuhan yang normal. Vitamin-vitamin tidak dapat dibuat oleh tubuh manusia dalam jumlah yang cukup. Oleh karena itu, diperoleh dari bahan pangan yang dikonsumsi. Vitamin itu ada banyak jenisnya. Yang pertama, ada vitamin A, C, D, E, K, dan B. Vitamin dapat membantu kelancaran penyerapan zat gizi dan proses metabolisme tubuh. Kekurangan vitamin akan berakibat terganggunya kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan asupan harian dalam jumlah tertentu yang idealnya bisa diperoleh dari makanan. Vitamin C merupakan asam askorbat. Senyawa kimia yang larut dalam air askorbil palmitat adalah asam lemak untuk membuat sistem pengantar yang larut di dalam lemak untuk vitamin C. Adapun karakteristik dan manfaat vitamin C adalah yang pertama, larut di dalam air, asam askorbat L, atau larut di dalam lemak, vitamin C ester seperti askorbil palmitat tadi. Yang kedua, meningkatkan produksi kolagen. Yang ketiga, pentingnya untuk berfungsinya neurotransmitter termasuk dopamin, serotonin. Alat dan bahannya adalah larutan tepung tapioka, betadin, pisang, melon, apel, pepaya, tomat, belimbing bulu, jambu merah, nanas, stroberi, jeruk nipis, pisau, dan juga piring atau wadah. Selanjutnya adalah langkah-langkah. Yang pertama, siapkan larutan tepung dengan air panas yang encer dan tidak mengental. Yang kedua, tuangkan larutan tepung ke dalam 10 gelas kemasan masing-masing 20 cm. Yang ketiga, masing-masing gelas ditetesi sebanyak 1 tetes betadin. Yang keempat, kupas buah-buahan yang perlu dikupas, lalu blender untuk mendapatkan sarinya. Yang kelima, lakukan uji sari buah dengan meneteskan sari buah ke dalam gelas yang berisi larutan tepung dan betadin. Yang keenam, amati perubahan yang terjadi.
Dari tabel hasil pengamatan menunjukkan bahwa larutan bahan makanan yang mengandung vitamin C atau asam askorbat apabila ditetesi oleh iodin atau betadin akan menghasilkan molekul asam askorbat yang mengikat molekul iodin. Hal itu terjadi karena molekul vitamin C lebih besar daripada molekul iodin. Semakin banyak vitamin C yang terkandung pada bahan makanan, maka akan semakin banyak yang mengikat molekul zat warna iodin. Jadi, warna yang dihasilkan setelah ditetesi oleh iodin pada bahan makanan yang mengandung vitamin C adalah tetap atau menjadi keruh, menunjukkan tidak ada lagi molekul zat warna iodin. Sedangkan untuk bahan makanan yang tidak mengandung vitamin C apabila ditetesi oleh iodin, maka iodin tersebut akan ikut terlarut, sehingga warna akhirnya akan mengikuti warna iodin atau coklat tua. Kesimpulan, dari kedua percobaan tersebut bisa kita simpulkan bahwa yang pertama, indikator betadin atau povidone iodin dikhususkan untuk mengidentifikasikan karbohidrat spesifik yaitu amilum. Bahan makanan yang mengandung amilum jika ditetesi betadin akan berubah warna menjadi biru kehitaman. Semua bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini memiliki berbagai jenis kandungan karbohidrat. Dari 10 bahan yang diuji, 3 diantaranya mengandung amilum. Antara lain ada mangga, pisang, wortel, yang ditandai dengan terjadinya perubahan warna menjadi biru kehitaman. Yang ketiga, sedangkan 7 bahan lainnya yaitu tomat, pepaya, apel, daun singkong, sawi, bawang putih, bayam tidak menunjukkan perubahan warna, yang artinya bahan tersebut tidak memiliki kandungan amilum meskipun memiliki kandungan karbohidrat jenis lain. Hal ini disebabkan karena betadin bekerja spesifik pada karbohidrat jenis amilum saja. Yang keempat, indikator betadin atau povidone iodin juga digunakan untuk mengidentifikasi kandungan vitamin C. Betadin dalam larutan tepung plus air jika ditetesi buah-buahan yang mengandung vitamin C akan berubah warna menjadi bening. Tepung di sini digunakan sebagai kontrol untuk menentukan reaksi yang kami buat benar atau tidak. Di mana jika kita mereaksikan larutan tepung dengan betadin, warnanya akan berubah hitam kebiruan. Sedangkan jika kita mereaksikan larutan tepung plus betadin dengan vitamin C, warnanya akan berubah menjadi bening. Semua bahan yang digunakan memiliki kandungan vitamin C. Kandungan vitamin C paling tinggi berturut-turut adalah jeruk nipis, stroberi, jambu merah, pepaya, tomat, belimbing wuluh, melon, pisang, dan apel. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.